Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi di Batam Kids Worship. Amin. Saya percaya, abang percaya kalau kita semua sudah tidak sabar lagi mau memuji Tuhan. Sudah tidak sabar lagi mau bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari hubungi teman-teman kita yang hari ini, saat ini belum ada bersama-sama dengan kita. Hubungi mereka, bagikan linknya supaya mereka juga diberkati sama dengan kita diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari abang akan pimpin kita dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Kami akan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami di Batam Kids Worship. Kami percaya bahwa hari ini kami akan diberkati lebih daripada hari-hari sebelumnya. Untuk itu Tuhan, mari berkati setiap kami di tempat kami masing-masing. Berkati kami supaya kami mau berantusias bahkan bergairah dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami, berikan hikmat akal budi daripada Tuhan sehingga kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow, siapa yang bersemangat hari ini? Yuk semuanya ajak teman-temannya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sebab hari
adik-adik tahu, Roh Kudus selalu mau menuntun anak-anak, orang yang mau percaya kepada Roh Kudus, yang mau bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus. Seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kita ketika kita di sekolah dan akan menuntun kita, membuat kita mengingat tentang ayat-ayat firman Tuhan. Tentu ketika kita membaca firman Tuhan dan kita menghafalnya, amin. Di setiap masalah yang kita punya, baik di rumah, baik masalah kecil atau masalah besar, Roh Kudus siap untuk menuntun kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku
di dalam penyembahan kita. Tuhan, aku gak tahu harus berkata-kata seperti apa untuk menyembah Tuhan. Tapi adik-adik percayalah, di dalam hati kita ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus mengajari kita, Roh Kudus mengingatkan kita, bahkan Dia membimbing kita supaya kita menyembah Tuhan. Roh Kudus selalu memimpin kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak pernah berlawan dengan Tuhan. Maka hari ini ketika kita menyembah, sembahlah Tuhan dengan imanmu. Sembahlah Tuhan dengan kepercayaan kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu. Mari kita katakan, Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau belajar firman Tuhan. Katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku untuk mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau jadi anak Tuhan yang manis. Jadikan kami jadi anak Tuhan yang manis. Haleluya. Salam adik-adik semuanya. Wow, luar biasa. Karena yakin dan percaya adik-adik tadi begitu antusias memuji Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Wow, kita siap semuanya untuk dengar firman Tuhan? Ya, yes. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan sore hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, sore hari ini kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, Kau supaya semua kami mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan walaupun kami masih kecil. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik udah siap semua kan? Udah siap Alkitabnya, udah siap buku catatannya, dan sudah siap pena atau pensilnya untuk kita mencatat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Adik-adik pasti gak suka dimarahi kan? Dan pasti karena yakin dan percaya tidak ada satupun adik-adik yang ada di rumah yang mau kena marah kan? Wow, gak enak kena marah ya. Apalagi kalau dimarahi depan umum. Wah, malu lah. Dimarahi aja gak di depan umum, jengkel. Apalagi kalau dimarahi di depan orang banyak. Kita gak mau ya. Iya adik-adik, supaya kita gak kena marah, kita lakukan yang baik. Betul gak? Yes. Kalau lakukan yang baik, pasti gak kena marah. Tapi apa? Pasti dipuji, pasti disanjung, pasti orang suka. Betul gak? Ya, kita semua, bukan hanya adik-adik, Kahana juga gak mau kena marah. Tapi lebih senang apa? Dipuji. Karena apa? Kalau dipuji itu enak loh didengar telinga. Sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang marah. Hah? Yesus marah? Iya adik-adik. Tapi kan Yesus kan penuh kasih, penuh pengampunan. Kok marah? Iya, Yesus bisa marah sama semua orang. Kalau nggak taat sama firman Tuhan, Yesus pasti marah. Itu yang Yesus lakukan. Waktu Yesus pelayanannya di dunia selama 3,5 tahun, di saat Yesus pernah marah loh. Ayo adik-adik, ingat nggak Yesus marah di mana? Ya betul, adik-adik di rumah ada yang jawab. Yesus marah di bait Allah.
kenapa Yesus marah di bait Allah? Kan orang datang ke bait Allah harusnya dipuji dong. Harusnya Yesus senang dong orang datang ke bait Allah. Harusnya Yesus senang dong orang datang ke gereja. Kok Yesus marah? Iyalah, kalau datang ke bait Allah untuk yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik pasti tahu kan, ke bait Allah itu fungsinya untuk apa? Untuk marah-marah? Enggak. Bait Allah untuk apa? Ya, untuk menghadap Tuhan, untuk berdoa, untuk dengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kita lihat dulu di ayat ke-12. Dikatakan, kita baca sama-sama ya adik-adik. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Wow, ayat 12 dikatakan waktu Yesus masuk ke bait Allah, dia mengusir semua orang. Orang yang bagaimana yang diusir Yesus? Ya, orang yang datang untuk beribadah, Yesus enggak usir. Tapi orang yang datang untuk berjualan, Yesus balikkan mejanya, Yesus balikkan bangkunya, Yesus buang jualannya. Karena apa? Memangnya masa rumah Allah jadi tempat jualan? Kan enggak boleh kan? Betul adik-adik. Kita datang ke rumah Tuhan bukan untuk cari untung, untuk dapat uang. Enggak. Kita datang ke rumah Tuhan karena apa? Untuk beribadah. Jadi jangan pernah salah gunakan datang ke bait Allah untuk dapat untung pribadi. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Yesus datang ke bait Allah, dia usir orang-orang yang datang berjualan. Gak mau diusir sama Yesus kan? Gak mau lah. Datang ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk menerima kuasa Tuhan. Datang ke bait Allah untuk apa? Untuk mengalami kuasa Tuhan. Amin. Betul sekali. Yang pertama dalam Matius 21 ayat 12 ini sampai 17 kita mau belajar bahwa Yesus datang ke bait Allah. Adik-adik, Yesus aja datang ke bait Allah. Apalagi kita. Karena rindu loh setiap minggu datang ke bait Allah. Kalau nggak datang ke bait Allah atau ke gereja, kayaknya ada yang hilang ya, apa gitu ya. Nggak ketemu sama teman-teman seiman, nggak ketemu untuk sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau seperti Yesus datang ke bait Allah. Yang kedua kita lihat apa yang dialami saat datang ke bait Allah. Kita lihat di ayat yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya betul adik-adik. Bait Allah atau kita sebut sekarang gereja itu rumah doa. Bukan sarang penyamun. Bukan untuk berjualan. Atau untuk main-main aja datang ke gereja. Aku mau ke gereja untuk main-main aja. Untuk bisa nanti main-main sama temanku kerja-kerja. Enggak. Yang utama kita datang ke bait Allah yang pertama untuk berdoa. Boleh sih kita main, kita boleh komunikasi dengan teman. Kita udah seminggu gak ketemu, boleh. Tapi yang utamanya kita berdoa. Yesus datang ke bait Allah untuk apa? Untuk berdoa. Ya, kita datang ke bait Allah untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan gosip. Si Anu itu semalam dia nggak sekolah. Enggak, itu bukan untuk mendengarkan itu, tapi untuk apa? Dengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita datang ke bait Allah? Kita datang ke bait Allah untuk mengalami mujizat Tuhan, mengalami kelegaan, kelepasan. Lepas, aku kan nggak diikat. Bukan gitu maksudnya. Bukan diikat tangannya, diikat kakinya, bukan gitu. Tapi mengalami kelegaan. Maksudnya ya mengalami mujizat. Yang tadinya sedih, yang tadinya kesel datang ke gereja. Aku ke gereja karena dimarahin mama ini. Ternyata waktu dia datang ke gereja, dia dengar firman Tuhan. Dia lihat orang semua memuji Tuhan. Enak ternyata ya. Aku senang. Itu artinya mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita buka di ayat yang 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Wow, hebat! Datang ke rumah Tuhan,
ada mengalami mujizat. Nggak sia-sia loh datang ke rumah Tuhan. Jangan pernah absen ya ke gereja. Nggak boleh absen ya ke rumah Tuhan, oke? Yes, karena senang adik-adik semuanya setuju. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Allah untuk mengalami mujizat. Adik-adik ternyata dalam perikop ini ada yang jengkel loh. Di saat Yesus membuat mujizat di bait Allah. Siapa? Iya, para imam. Kita lihat di ayat ke-15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Wow, ada mengalami mujizat dan ada anak-anak yang berseru, Hosana bagi anak Allah. Wow, adik-adik, kita diingatkan kembali dalam ayat ini, ayat 15. Kita anak-anak datang ke rumah Tuhan harus bersorak, semangat memuji Tuhan, jangan loyo. Harus semangat. Alkitab katakan, anak-anak bersorak, Hosana bagi anak Allah. Wow, kalau dalam perikop ini bait Allah berbicara tentang gedung. Tapi yang sebenarnya bait Allah apa adik-adik? Hidup kita, tubuh kita, itulah bait Allah sesungguhnya. Dan di mana hidup kita bukan hanya berbuat baik aja di gereja, tapi sepanjang hari hidup kita itu memuliakan Tuhan. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Jadi ibadah sejati bukan hanya hari Minggu adik-adik, tapi hidup kita setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan untuk membuat baik, memuliakan nama Tuhan. Oke? Kita buka lagi satu ayat lagi ya. Oke, kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu? Mungkin tadi kita nggak tahu atau kita lupa. Tapi hari ini karena mau ingatkan kembali dalam firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kita diingatkan kembali bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari siapa? Dari Bapa di surga sudah diberikannya kepada kita. Itu jadi tubuh kita, mulut kita, mata kita, tangan kita semuanya dari rambut sampai atas. Itu bukan milik kita lagi adik-adik. Jadi milik siapa? Milik Yesus. Kalau itu milik Yesus, jangan kita gunakan untuk menyenangkan kita. Tapi untuk apa? Untuk menyenangkan Yesus. Oke? Kita lihat di ayat 20. Sebab kamu, Kahana, adik-adik, mama papanya mungkin ada di sampingnya. Katakan ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, ingat ini nggak boleh lupa ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu, ayo bilang sama-sama. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita sebut sama-sama. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhku. Oke, ulang sekali lagi sama-sama. Karena itu, muliakanlah Yesus dengan tubuh saya. Oke adik-adik, mulai hari ini kita harus selalu muliakan Yesus dengan apa? Dengan tubuh kita. Tangan kita melakukan yang baik, mulut kita mengucapkan yang baik, mata kita suka melihat yang baik. Oke, semuanya adik-adik siap? Mulai hari ini kita mau hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa tubuh kami adalah persembahan yang hidup. Berkati semua adik-adik di rumah Bapa, berkati kami. Kami mau hidup kami untuk memuliakan nama Yesus saja. Melakukan yang baik untuk menyenangkan Yesus saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin dan memelihara hidup kami. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, abang percaya kalau kalian semua pasti diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Pasti diberkati di tempat kalian masing-masing. Abang percaya bahwa firman Tuhan hari ini berbicara secara khusus dalam hati kita masing-masing. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang tubuh kita adalah baiknya Allah. Karena tubuh kita baiknya Allah, kita harus menggunakannya untuk memuji Tuhan.
Yang kedua, kita harus menggunakannya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam tubuh kita yang adalah bait Allah, kita pasti merasakan, mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkan segala yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan boleh ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca adik-adik semuanya. Bahkan boleh dilakukan secara men-scan QR code yang tertera di layar kaca adik-adik. Mari lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan. Engkau berkata bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Untuk itu Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau berdoa terus kepada Tuhan. Dan kami mau mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkatilah orang-orang tua kami. Berkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih buat papa dan mama, bahkan adik-adik semuanya yang telah menabur dan membantu dalam pelayanan Batam Kids Worship. Kiranya Tuhan Yesus memberkati papa, mama, dan adik-adik sekalian. Jangan lupa adik-adik, papa, mama, minggu depan kita ketemu lagi di Batam Kids Worship jam 5 sore setiap hari Jumat. Ajak teman-temannya yang lain, ajak siapapun yang tidak ada bersama-sama dengan kita hari ini, ajak mereka supaya mereka juga diberkati sama dengan kita diberkati hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.